Nah, berikutnya saya akan masuk ke soal nomor 5, yaitu bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fx sama dengan cos x dalam range 0,0, 4 dan jarak antitik adalah 1,0. Lalu taksirlah fx dengan x sama dengan 2, bp dengan polinom Newton derajat 4. Nah, untuk di tabel kita dapatkan yaitu nilai x1 sama dengan 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Untuk YI yaitu nilainya 1, 0,54, min 0,41, min 0,99, min 0,6536. Untuk ST selisih terbagi 1 yaitu min 0,45, min 0,95, min 0,57, 0,33. Nah, untuk selisih terbagi 2 yaitu min 0,24, 0,19, 0,45, dan untuk selisih terbagi 3 yaitu 0,14, 0,08, dan untuk selisih terbagi 4 yaitu min 0,017. Nah, sekarang saya akan masuk ke jawaban soal nomor 5. Nah, tadi soal perintahkan untuk bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fx sama dengan cos x dalam range 0,0 dan 4. Dan jarak titik adalah 1,0. Lalu taksirlah fx dengan x sama dengan 2,bp dengan polinom Newton derajat 4. Di mana bp saya yaitu 51, maka x sama dengan 2,51. Nah, langkah pertama kita akan membuat tabel data titik. Dengan jarak anti titik 1,0, kita punya 5 titik dari 0,0 sampai 4,0. Nah, untuk x0 sama dengan 0,0 eh, dengan y0 sama dengan f0,0 sama dengan cos 0,0 sama dengan 1,0. Untuk x1 sama dengan 1,0 dengan y1 sama dengan f1,0 sama dengan cos 1,0 dengan 0,54. Nah, untuk X2 sama dengan 0,2,0 dengan Y2 sama dengan F2,0 sama dengan cos 2,0 sama dengan min 0,41. Nah, untuk X3 sama dengan 3,0 dengan Y3 sama dengan F3,0 sama dengan cos 3,0 sama dengan min 0,99. Nah, untuk X4 sama dengan 4,0 dengan Y4 sama dengan F4,0 dengan cos 4,0 sama dengan 0,6536. Nah, langkah selanjutnya itu memahami metode divided difference. Untuk konsep dasar polinom Newton menggunakan selisih terbagi. Nah, untuk membangun polinom bertahap dengan formula P nx sama dengan A0 tambah A1 dalam kurung X dikurang X0 ditambah A2 dalam kurung X dikurang X0 dalam kurung X dikurang X1 ditambah titik-titik tambah A n dalam kurung X dikurang X0 hingga X dikurang X n dikurang 1. Nah, untuk untuk notasi selisih terbagi yaitu fxi sama dengan fxi sama dengan nilai fungsi di xi. Nah, untuk fxi, xj sama dengan selisih terbagi orde 1. Untuk fxi, xj, dan xk merupakan selisih terbagi orde 2. Nah, dan untuk fxi, xj, xk, dan xl sama dengan selisih terbagi orde 3. Nah, untuk formula selisih terbagi orde 1 atau ST1 yaitu f xi xj sama dengan fxi dikurang fxj per xi kurang xj. Nah, untuk orde 2, selisih terbagi 2 yaitu di mana fxi xj xk sama dengan dalam kurung fxi xj dikurang fxj xk per xi dikurang xk. Nah, untuk orde 3, selisih terbagi 3 yaitu fxi xj x xk xl sama dengan fxi xj xk dikurang fxj xk xl per xi dikurang xl dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu menghitung tabel selisih terbagi.
menghitung selisih terbagi orde 1, yaitu dengan gimana f(x1) dan x0, yaitu fx1, x0 sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang 0. Maka kita masukkan nilainya yaitu 0,5403 dikurang 1,0 per 1,0 dikurang 0,0. Maka didapatkan eh, min 0,497 per 1,0 dengan nilai min 0,4597. Nah, untuk fx2 dan dan fx2 dan x1, maka kita akan menggunakan persamaan fx2 dengan dengan x1 sama dengan fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1. Kita substitusi nilai, maka bisa kita lihat untuk nilai hasilnya yaitu min 0,9564. Nah, selanjutnya kita masuk ke f x3 dan x2. Nah, untuk persamaannya yaitu f x3 dengan x2 sama dengan f x3 dikurang f x2 per x3 dikurang x2. Dan kita substitusikan nilainya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk nilai perolehannya yaitu min 0,5739. Nah, untuk fx4 dan x3, kita masukkan persamaannya yaitu x4 dan x3 sama dengan fx4 dikurang fx3 per x4 dikurang x3. Dan kita substitusikan nilainya. Dan kita bisa melihat untuk nilai perolehannya yaitu 0,3363. Nah, selanjutnya kita menghitung selisih terbagi orde 2, yaitu ST2. Nah, untuk selisih terbagi orde 2, yaitu fx2, x1, x0. Nah, untuk persamaannya yaitu fx2, x1, x0 sama dengan fx2, x1 dikurang f(x1, x0 per x2 dikurang x0. Maka kita masukkan substitusi nilainya. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari substitusi nilainya yaitu min 0,2484. Nah, untuk fx3, x2, dan x1, kita masukkan persamaannya yaitu fx3, x2, x1 sama dengan fx3, x2 dikurang fx2, x1 per x3 dikurang x1. Maka kita substitusi nilainya dan diperoleh hasil dari substitusi nilainya yaitu 0,1913. Nah, untuk fx4, x3, dan x2, kita masukkan persamaannya yaitu fx4, x3, x2 sama dengan fx4, x3 dikurang fx3, x2 per x4 dikurang x2. Dan kita substitusi lagi nilainya. Dan bisa kita lihat hasil dari perolehan substitusi nilainya itu 0,4551. Nah, selanjutnya kita menghitung selisih terbagi orde 3, yaitu SD3. Nah, untuk fx3, x2, x1, x0, kita masukkan persamaannya yaitu fx3, x2, x1, x0 sama dengan fx3, x2, x1 dikurang fx2, x1, x0 per x3 dikurang x0. Selanjutnya kita substitusi nilainya dan kita bisa melihat untuk hasil dari substitusi nilainya yaitu 0,166. Selanjutnya kita masuk ke fx4, x3, x2, x1. Maka kita masukkan sistem persamaannya yaitu fx4, x3, x2 dikurang fx3, x2, x1 per x4 dikurang x1. Maka kita substitusi nilainya dan hasil dari substitusi nilainya diperoleh sama dengan 0,0880. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung selisih terbagi orde 4, ya, atau ST4. Nah, kita masukkan persamaannya yaitu f x4, x3, x2, x1, x0, maka f x4, x3, x2, x1 dikurang f x3, x2, x1, x0 per x4 dikurang x0. Nah, lalu kita substitusi nilainya ke dalam dan diperoleh
nilai akhir menjadi 0,0147. Nah, selanjutnya kita bisa melihat tabel selisih terbagi yang sudah kita cari tadi. Nah, hasil dari semua selisih terbagi tadi, kita bisa melihat di data tabel. Nah, untuk baris pertama yang berwarna kuning ini, berisi koefisien A0, A1, A2, A3, dan A4 untuk polinom Newton. Nah, untuk langkah kelima, kita menyusun polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk polinom Newton derajat 1 atau P1, kita masukkan persamaan P1X sama dengan A0 ditambah A1 dalam kurung X dikurang X0, maka sama dengan Fx0 ditambah X1, X0 dalam kurung X dikurang X0, maka P1X sama dengan 1,0 ditambah dalam kurung min 0,4597 dalam kurung X dikurang 0,0, maka didapatkan hasil P1X sama dengan 1,0 dikurang 0,4597X. Nah, untuk polinom Newton derajat 2 atau P2, P2X sama dengan P1X ditambah A2 dalam kurung X dikurang X0 dalam kurung X dikurang X1, maka sama dengan A0 ditambah A1 dalam kurung X dikurang X0 ditambah A2 dalam kurung X dikurang X0 dalam kurung X dikurang X1, maka P2X sama dengan 1,0 dikurang 0,4597 dalam kurung X dikurang 0,0 ditambah 0 min 0,2484 dalam kurung X dikurang 0,0 dalam kurung X dikurang 1,0. Maka P2X sama dengan 1,0 dikurang 0,4597X dikurang 0,2484X dalam kurung X dikurang 1,0. Untuk polinom derajat 4, untuk polinom Newton derajat 3 atau P3 dengan sistem persamanya yaitu P3X sama dengan P2X ditambah A3 dalam kurung X dikurang X0 dalam kurung X dikurang X1 dalam kurung X dikurang X2, maka P3X sama dengan 1,0 dikurang 0,4597 dalam kurung X dikurang 0,0 dikurang 0,2484 dalam kurung X dikurang 0,0 dalam kurung X dikurang 1,0 ditambah 0,146 dalam kurung X dikurang 0,0 dalam kurung X dikurang 1,0 dalam kurung X dikurang 2,0. Maka P3X sama dengan 1,0 dikurang 0,4597X dikurang 0,248X dalam kurung X dikurang 10 ditambah 0,1466X dalam kurung X dikurang 1,0 dalam kurung X dikurang 2,0. Nah, untuk polinom Newton derajat 4, P4, yaitu P4 X sama dengan P3X ditambah A4 dalam kurung X dikurang X0, X dikurang X1, X dikurang X2, X dikurang X3. Maka P4X sama dengan 1,0 dikurang 0,4597 dalam kurung X dikurang 0,0 dikurang 0,248 0,2484 dalam kurung X dikurang 0,0 dalam kurung X dikurang 1,0 ditambah 0,1466 dalam kurung X dikurang 0,0 dalam kurung X kurang 1,0 dalam kurung X dikurang 2,0 dikurang 0,0147 dalam kurung X dikurang 0,0 X dalam kurung X dikurang 1,0 dalam kurung X dikurang 2,0 dalam kurung X dikurang 3,0, maka P4X sama dengan 1,0 dikurang 0,4597 X dikurang 0,244X dalam kurung X dikurang 1,0 ditambah 0,1,466X dalam kurung X dikurang 1,0 dalam kurung X dikurang 2,0 dikurang 0,0147X dalam kurung X dikurang 1,0 dalam kurung X dikurang 2,0 dalam kurung X dikurang 3,0. Langkah 6 itu menghitung P4 2,51. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya kita substitusi X sama dengan 2,51. Nah, sini kita bisa bisa melihat yaitu nilai P4 eh, dalam slide berikut. Nah, selanjutnya kita akan menghitung setiap suku. Untuk suku satu yaitu A0, suku satu sama dengan 1,0. Dan untuk suku 2 yaitu A1 sama dengan X dikurang X0. Maka suku 2 ini diperoleh nilai yaitu sebesar -1,1538. Nah, untuk suku 3 yaitu A2 dalam kurung X dikurang X0 dalam kurung X dikurang X1 maka diperoleh nilai sama dengan -0,9414. Nah, untuk suku 4 yaitu A3 dalam kurung X dikurang X0 dalam kurung X dikurang X1 dalam kurung X dikurang X2 diperoleh nilai dengan 0,2833. Nah, untuk suku 5 yaitu A4 dalam kurung X dikurang X0 dalam kurung X dikurang X1 dalam kurung X dikurang X2 dalam kurung X dikurang X3 maka diperoleh nilai 0,0139. Nah, sekarang kita jumlahkan semua suku, yaitu kita jumlahkan suku 1 ditambah suku 2 ditambah suku 3 ditambah suku 4 ditambah suku 5 maka diperoleh nilai akhir yaitu -0,7980. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dengan nilai sebenarnya. Untuk nilai sebenarnya yaitu F dalam kurung 2,51 sama dengan cos dalam kurung 2,51 sama dengan min 0,8011. Nah, untuk nilai hampiran yaitu absolut itu mendapatkan nilai di 0,0031. Nah, untuk error relatif didapat yaitu sebesar 0,37%. Nah, untuk hasil akhirnya bisa kita lihat pada tabel yaitu sebagai berikut. Baik, mungkin itu hasil dari presentasi saya mengenai polinom Newton derajat 4. Jika ada kesalahan kata dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.